Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 14 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang menuruti pada firman-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini berjudul Ketaatan pada Firman-Nya. Ayat inti terdapat dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Persembahan bakaran dan korban sembelihan tidak dapat diterima oleh Tuhan pada zaman dahulu, kecuali roh yang sesuai dengan pemberian yang dipersembahkan. Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Semua uang di bumi tidak dapat membeli berkat Tuhan atau menjamin Anda satu kemenangan. Banyak yang akan melakukan semua dan setiap pengorbanan, tetapi yang harus mereka lakukan yaitu menyerahkan diri untuk menyerahkan kehendak mereka kepada kehendak Tuhan. Testimonies for the Church, Jilid 4, halaman 84. Ketaatan lebih baik daripada korban bakaran. Dan tanpa ketaatan dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, persembahan yang paling kaya terlalu sedikit untuk dipersembahkan kepada pemilik segala sesuatu. Testimonies for the Church, Jilid 3, halaman 57. Tuhan tidak memerintahkan apapun yang tidak penting, dan tidak ada cara lain untuk menunjukkan rasa hormat yang begitu menyenangkan baginya, selain dengan menaati apa yang telah Dia katakan. Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 111. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang penurutan, Roh Nubuat berkata dalam Kisah Para Rasul halaman 428 paragraf 1. Penurutan adalah perintah yang tertinggi dari pertimbangan yang sehat, sama seperti dalam kata hati. Artinya, tindakan penurutan kita bukan otomatis. Ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita yang memutuskan untuk menurut atau tidak menurut. Penurutan adalah hasil dari pertimbangan yang terjadi di dalam diri kita. Penurutan itu pilihan. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan tentang penurutan dalam Christ Object Lessons halaman 97 paragraf 3 yang berkata, penurutan sejati adalah hasil dari prinsip di dalam. Itu muncul dari kasih akan kebenaran, kasih akan hukum Allah. Dari dalam artinya dari dalam hati. Sebab di dalam hatilah kita membuat pertimbangan akan pilihan kita dan kemudian membuat keputusan. Dan dasar penurutan sejati adalah kasih akan kebenaran serta kasih akan hukum Allah. Karenanya masih dalam buku yang sama dan bab yang sama Roh Nubuat berkata,
Christ Object Lesson halaman 97 paragraf 1. Banyak orang yang mencoba untuk mengubah dengan memperbaiki kebiasaan buruk ini dan itu, dan mereka berharap bahwa dengan jalan ini mereka menjadi orang saleh. Tetapi mereka memulainya dari tempat yang salah. Pekerjaan kita yang pertama adalah dengan hati. Jadi, penurutan atau ketaatan sangat erat hubungannya dengan kondisi hati kita. Bukan korban sembelihan dan lemak-lemak korban yang Allah Bapa utamakan, tetapi hati kita. Adakah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Adakah kita mau memperhatikan suaranya? Itu semua ditentukan dalam hati. Tetapi berikut ini adalah kondisi hati manusia. Science of the Times, Februari 27 tahun 1879, paragraf 2. Pikiran dan imajinasi hati manusia selalu jahat. Karenanya, tidak mungkin untuk manusia dapat menurut kepada Allah, menurut kepada firman-Nya. Lalu, bagaimana caranya agar manusia dapat menurut kepada Allah dan menurut kepada firman-Nya? From Eternity Past, halaman 260, paragraf 4, menyatakan, kita menerima kebenaran Kristus. Darah-Nya menebus dosa-dosa kita. Penurutannya diterima bagi kita. Kemudian, melalui kasih karunia Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia berjalan. Melalui nabi, Dia menyatakan tentang dirinya sendiri, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Inilah caranya agar kita dapat menurut kepada Allah dan firman-Nya, yaitu dengan menerima kasih karunia Kristus. Dengan menerima kasih karunia Kristus, kita menerima penurutan Kristus. Artinya, kita menurut karena Kristus yang mengerjakan penurutan itu di dalam hidup kita. Sebab hanya Yesus satu-satunya manusia di dunia ini yang hidup dalam penurutan sempurna kepada Bapa-Nya. Perhatikan Yesus berkata kepada Bapa-Nya, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku. Taurat-Mu ada di dalam hatiku." Terjemahan bahasa Indonesia berkata di dalam dada, tetapi versi King James lebih cocok, dikatakan di dalam hatiku. Sebab di dalam hatilah kita membuat keputusan apakah menurut atau tidak menurut. Dan penurutan sejati adalah atas dasar kasih akan hukum Allah. Sekarang, apakah kasih karunia Kristus tersebut agar kita dapat berjalan sebagaimana Yesus berjalan? The Review and Herald, Oktober 17 tahun 1907, paragraf 9 berkata, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia berjalan. Kasih karunia Kristus itu adalah Roh Kristus. Sebab baik kasih karunia Kristus dan Roh Kristus memampukan kita menuruti hukum Allah, dan karenanya kita hidup sama seperti Yesus hidup, yaitu menuruti hukum Allah dengan sempurna. Dan Roh Kristus tinggal dan bekerja di dalam hati kita untuk mengendalikan perkataan dan perbuatan kita. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald, September tanggal 15 tahun 1891, paragraf 11. Kasih karunia Kristus menunggu permintaan Anda. Rohnya, yaitu Rohnya Kristus, akan mengendalikan hati dan hati nurani Anda, memimpin kata-kata dan perbuatan Anda. Artinya, Roh Kristuslah yang akan mengendalikan penurutan kita, sebab penurutan adalah suatu tindakan hasil dari keputusan dalam hati kita. Karenanya, relakanlah hati kita kepada Kristus, agar Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 53 paragraf 3. Tuhan tidak memerintahkan apapun yang tidak penting, dan tidak ada cara lain untuk menunjukkan rasa hormat yang begitu menyenangkan baginya selain dengan menaati apa yang telah Dia katakan. Yang menyenangkan hati Allah Bapa adalah bukan korban sembelihan,
tetapi penurutan kita akan firman-Nya, akan apa yang telah Dia katakan. Dan penurutan itu dapat menjadi bagian kita hanya di dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya dalam hati kita. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Kita menjadi umat-umat yang taat kepada firman Allah Bapa. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa, lebih memilih penurutan kami kepadamu, penurutan kepada firman-Mu, daripada korban sembelihan dan lemak-lemaknya. Dan oleh karena hati kami yang jahat, kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Kristus dalam hati kami. Kami perlu merelakan hati kami agar Yesus masuk dan tinggal oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab hanya oleh kasih karunia Kristus, yaitu Roh-Nya Kristus, yang dapat memampukan kami untuk menuruti firman-Mu. Dan bila mana kami telah menuruti firman-Mu, itulah yang menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Sebab oleh penurutan kepada firman-Mu dalam Yesus, hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia, hingga pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.